Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu akidah atau tauhid ya. Sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Ananda berdoa di rumah masing-masing. Tayyib. Sekarang kita akan memurojaah bersama ya, tentang pelajaran kita pekan lalu, yaitu tentang tauhid rububiyah. Pekan lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang pengertian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah merasakan Allah dalam semua perbuatannya. Apa contoh perbuatan-perbuatan Allah? Ya, perbuatan-perbuatan Allah sangat banyak sekali ya. Perbuatan Allah misalnya menciptakan, mematikan, memberikan rezeki kepada semua makhluk, mengatur segala urusan, menurunkan hujan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, tauhid rububiyah ini diakui, diyakini oleh semua manusia, termasuk orang-orang kafir ya. Jadi orang kafir itu juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Pekan lalu Ustazah memberikan tugas ya, bahwa apakah orang-orang yang hanya mengakui atau meyakini tauhid rububiyah saja ini apakah bisa atau telah menjadi seorang muslim? Sebagian Ananda ada yang menjawab belum bisa, ada juga yang menjawab sudah bisa. Ternyata jawabannya adalah belum bisa ya. Jadi orang-orang yang hanya mengakui tauhid rububiyah saja belum bisa menjadi seorang muslim. Nah, sekarang kita akan menjelaskan perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Silahkan Ananda membuka bukunya halaman 36 sambil mendengarkan Ustazah membaca. Ananda juga menyimak dan membacanya di buku ya, paketnya di halaman 36. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, وقد أقر به الكفار على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Kita simak bersama arti dari bacaan tadi ya. Dan sungguh orang-orang kafir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka telah mengakuinya, yaitu mengakui tauhid rububiyah. Akan tetapi hal itu belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Jadi orang-orang kafir di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah mengakui tauhid rububiyah, tetapi itu belum bisa dia dikatakan ya masuk ke dalam Islam atau dikatakan sebagai seorang yang muslim. Ya, Rasulullah SAW tetap memerangi mereka dan menghalalkan darah serta harta mereka. Dan dalilnya bisa kita lihat
ya dalam Al-Qur'an, Quran surah Yunus ayat 31 dan surah Al-Mu'minun ayat 84 dan 8 sampai 89. Ananda boleh lihat Al-Qur'annya ya, atau bisa juga di bukunya. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Ya, maka mereka yang menjawab, ini orang-orang kafir akan menjawab, Allah, ya. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yunus ayat 31. Kemudian firman-Nya, katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, ya ini orang-orang kafir akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang besar? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Quran surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Nah, di ayat-ayat ini ya kita mengetahui bahwa ketika manusia ditanya tentang siapa yang menciptakanmu, siapa yang mematikanmu, maka mereka akan menjawab Allah. Dan begitu pula dengan orang-orang kafir, ketika dia ditanya, ya siapa pemilik langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Nah, orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki kepadanya, tetapi dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja, dan dia tetap beribadah kepada sesembahan selain Allah, ya maka orang seperti ini dikatakan ya musyrik. Ya, orang seperti ini adalah orang yang musyrik. Ya, oleh karena itu ya Allah mencela orang-orang yang musyrik ya dalam banyak ayat-ayatnya. Jadi orang musyrik adalah orang yang beribadah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nanda Soleha, sudah paham tentang tauhid rububiyah? Untuk mengetahui pemahaman Ananda, Ustazah akan memberikan tugas ya dari halaman 38 sampai halaman 40. Insya Allah ini tidak banyak ya, bagi yang sudah memiliki buku ya langsung dijawab di bukunya, buku paketnya. Kalau yang belum punya buku, nah ini yang biasa ya sulit. Ananda langsung saja jawab ya, tidak usah tulis soal. Disimak baik, Ustazah akan menjelaskan soalnya. Nomor pertama, ya, dari ayat-ayat di atas sebutkan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat-ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat yang Ustazah bacakan tadi, yaitu surah Yunus ayat 31 dan surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ya, silahkan cari di situ perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari minimal 1 atau 2 saja ya. Kemudian soal yang kedua adalah ya dari ayat-ayat di atas sebutkan kalimat yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Ya, Nanda cari ya di ayat tadi mana kalimat yang menunjukkan bahwa orang musyrik itu mengakui tauhid rububiyah. Ustazah kasih contoh pada Quran surah Yunus ayat 31 ya, perkataan atau kalimat orang-orang musyrik itu ada pada maka mereka akan menjawab Allah. Nomor 3 ya, di sini ada kolom ya, kita disuruh untuk memberikan centang pada jawaban yang paling benar ya. Ada ayat, kemudian apakah dia menunjukkan tauhid rububiyah atau tidak menunjukkan tauhid rububiyah. Ananda harus membuka Al-Quran terjemahan dan mencari ayat-ayatnya supaya tahu jawaban yang paling benar. Misalnya nomor 1, Quran surah At-Taubah ayat 65.
wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Nah, dari ayat ini apakah menunjukkan tauhid rububiyah atau tidak menunjukkan tauhid rububiyah? Ya, kita kembali lagi, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Perbuatannya contohnya menciptakan, mematikan. Dan ternyata di ayat ini tidak ada yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah. Maka di mana di checklistnya? Ya, silakan di checklist ya Ananda Soleha. Ya, selanjutnya silakan Ananda kerjakan. Nomor 4 tidak usah dikerjakan ya. Ya, kita lanjut di uji kompetensi. Nomor 1, sebutkan makna tauhid rububiyah. Ini ada dalam penjelasan. Kemudian nomor 2, bagaimana sikap orang musyrik terhadap tauhid rububiyah? Tahu ya. Kemudian nomor 3, apakah pengakuan terhadap tauhid rububiyah sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam? Ya, bagaimana pendapatnya Nanda? Kemudian nomor 4, apakah dalil untuk tauhid rububiyah? Dalil ini adalah ayat Al-Quran ya. Silahkan Ananda cari yang tadi Ustazah bacakan. Silahkan dituliskan minimal 1 saja dan tidak panjang. Ustazah cukupkan untuk pelajaran tauhid hari ini. Jika ada yang belum paham tentang tugasnya, silakan bertanya kembali kepada Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.